Shalom semuanya. Shalom. Saya mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dalam worship night untuk mendoakan negara kita maupun dunia dari berbagai yang kita hadapi mulai dari Januari hingga saat ini di tahun 2021 penuh dengan pergumulan yang kita hadapi. Ada beberapa lagu yang akan kita nyanyikan nantinya. Ada lagu praise, worship, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Baik, saat ini sebelum kita mulai ibadah kita, saya menghimbau kepada kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di live streaming, untuk menyiapkan diri masing-masing, karena kita mau memuji dan menyembah.
Kita mau menaikkan rasa kerinduan kita dalam bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Baik, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita mau mensorakkan haleluya. Sebab Tuhan itu baik. Dari kehidupan kita tak pernah habis berkat Tuhan kita terima hingga detik ini. Amin. Mungkin banyak sukacita, duka cita yang kita hadapi. Biarlah kita kita mau sorakan haleluya. Mungkin yang ada di tempat ini kita boleh bangkit berdiri. Yang sedang menonton di live streaming, jangan ragu untuk bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Katakan, Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap akan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Yesusku, oleh kuasa Yesus. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan. Lebih dahsyat lagi katakan buat Tuhan. Oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Ku angkat tanganku, sekali lagi katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, haleluya. Lebih dahsyat lagi dong, katakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kita mau lebih dahsyat lagi muji nama Tuhan kita. Kita mau katakan, aku diberkati, aku dilimpahi oleh karena berkat Tuhan yang tiada habisnya dalam kehidupan kita. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi
bagiku. Kita mau lebih dahsyat lagi, katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau selalu terus mengucapkan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang indah Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia yang masih Engkau berikan kepada kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami naikkan rasa syukur kami Tuhan. Kami naikkan lagu pujian kami ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau bersorak-sorak memuji nama-Mu Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Memang Kau sungguh baik buat kami Bapa. Engkau sangat terbaik buat kami Tuhan, kami tahu itu Tuhan. Tapi Tuhan, mungkin di antara kami Bapa yang pada malam hari ini, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, mungkin sedang mengalami pergumulan, mungkin sedang mengalami masalah Tuhan. Kami mau Tuhan bercerita kepadamu Tuhan, kami mau Tuhan berdoa kepadamu Tuhan. Untuk itu, buat seluruh jemaat yang ada di sini maupun jemaat yang ada di rumah, saya undang untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita katakan kepada Tuhan, mari kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kita, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Hingga pada sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup, Tuhan masih memberikan kita umur yang panjang, sehingga kita masih bisa merasakan berkat yang sangat luar biasa, sehingga kita masih bisa merasakan berkat-berkat luar biasa dari yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Memang Kau sungguh baik bagi kami. Banyak sekali Bapa, banyak sekali Tuhan pergumulan masalah yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan terlantar begitu saja Tuhan. Setiap masalah yang kami hadapi, setiap problema yang kami hadapi, Engkau selalu menyediakan jawabannya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Masalah apapun yang kami hadapi hanya Engkau yang mengetahuinya Bapa. Masalah apapun yang kami hadapi hanya Engkau yang mempunyai jalan keluarnya Tuhan. Kami sangat berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan. Engkau masih memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami berkat yang sangat luar biasa Bapa. Kami akan naikkan pujian kami ini Tuhan. Kami akan naikkan rasa syukur kami ini Tuhan lewat lagu pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa,
sediakan bagiku, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita angkat lagu pujian kita sekali. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita masih dalam keadaan saat teduh. Kita masih dalam keadaan sikap berdoa. Bapa, kami berkumpul hari ini Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Engkau melihat Tuhan anak-anak-Mu Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Di mana Tuhan semalam pengumuman SBMPTN Tuhan. Kami para pemuda-pemudi Bapa yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Mungkin saat ini Bapa sedang mengalami pergumulan yang sangat luar biasa Tuhan. Mengenai Tuhan pendidikan kami untuk kedepannya Tuhan. Mengenai pendidikan adik-adik kami untuk kedepannya Bapa. Kami mau Tuhan Engkau campur tangan Tuhan untuk masa depan mereka Bapa. Masa depan kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Para pemuda-pemudi yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Engkau mengetahuinya Bapa pergumulan yang kami hadapi. Engkau mengetahuinya Bapa berapa tetesan air mata yang kami jatuhkan Tuhan. Kami telah mengecewakan banyak orang Tuhan. Kami telah mengecewakan orang tua kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Di hari kedepannya Bapa kami bisa merasakan berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan berkat
kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saudaraku yang ada di tempat ini, kami persilakan duduk kembali. Saat ini saya ingin sedikit flashback memori kita dari apa yang sudah terjadi setahun terakhir ini. Bisa kita rasakan dengan nyata begitu diguncangnya jiwa kita, begitu diguncangnya iman kita atas apa yang terjadi dari awal tahun ini. Dilanjutkan dengan adanya COVID, kemudian gempa, banjir, dan bahkan yang akhir-akhir ini terjadi yaitu erupsi Gunung Sinabung. Saudaraku, kalau bisa kita telusuk lebih dalam lagi, ternyata hal-hal kecil bisa dengan mudahnya menggemparkan dunia ini. Bisa kita lihat sebegitu kecilnya virus corona menggemparkan dunia ini, membuat kita ketakutan, membuat kita khawatir apakah kita masih bisa hidup besok atau bahkan sejam ke depan, 2 jam ke depan. Dan mungkin juga tidak sedikit
di antara orang-orang percaya, di antara kita mungkin, yang berpikir bahwa semua ini karena murka Tuhan. Tuhan udah marah sama kita. Tapi satu yang harus kita yakini, Tuhan tidak akan pernah mendatangkan petaka. Tuhan tidak akan pernah mendatangkan bencana. Coba kita pikirkan lagi, kembali lagi ke belakang. Mungkin saja penyebabnya karena keegoisan kita. Mungkin saja penyebabnya karena kecerobohan kita. Atau karena ketidaktahuan kita. Atau bahkan mungkin karena situasi alam ini yang kita pun tidak bisa atasi. Dan yang harus kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mendatangkan petaka untuk anak-anaknya. Dan jika pun saat ini semua bencana itu terjadi, semua masalah itu terjadi, Tuhan memiliki tujuan yang jelas. Tuhan ingin kita, setiap umatnya yang percaya kepadanya, berbalik kepadanya, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, mencari wajahnya, bertobat, dan meninggalkan semua masa lalu kita. Untuk itu saudaraku, saat ini saya ingin mengajak kita semua menyanyikan lagu ini dari hati kita yang paling dalam, mengakui bahwa kita akan kembali mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita angkat lagu pujian ini bersama. Kami umat-Mu rendahkan diri, bersujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah
boleh merenungkan kembali apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan. Coba tanya diri kita kembali, apakah mungkin ini salah kita? Mengapa semua ini terjadi? Apakah ini karena keegoisan kita? Karena kecerobohan kita? Karena keegoisan kita di dunia ini? Renungkan semuanya. Renungkan semuanya. Bertobatlah. Kembalilah kepada jalan Tuhan. Saat ini juga kami mengingat begitu banyak korban-korban berjatuhan atas peristiwa yang terjadi. Kami merendahkan diri kami, Tuhan. Kami merendahkan hati kami, Tuhan. Kami bersatu hati di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing, bersatu hati untuk mendoakan bangsa ini, Tuhan. Kami berdoa buat semua orang-orang yang mungkin terjangkit, yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit atau di tempat peristirahatan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau yang angkat sakit penyakit, Engkau yang angkat semua kesakitan yang ada di dalam tubuhnya. Biarlah Tuhan, mereka boleh kembali pulih. Kami juga berdoa Bapa untuk tenaga medis yang bekerja, yang membantu merawat, membantu atas penyembuhan seluruh korban bencana ini Bapa. Biarlah Tuhan, segala usaha, segala jeripaya mereka Engkau berkati Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, agar bisa terus melayani-Mu Tuhan di tempat mereka. Karena kami percaya Tuhan, melayani-Mu bukan hanya di gereja ini, di segala tempat, baik di rumah sakit, di pemerintahan, di negara ini Bapa. Kami percaya Tuhan, semua anak-anak-Mu melayani-Mu Tuhan dengan baik. Berkati semua orang-orang yang ada di lingkup ini Tuhan. Sertai semua Bapa. Dari mulai presiden, menteri, bahkan hingga semuanya Tuhan, kami percayakan kepadamu untuk segala usaha yang mereka lakukan Bapa. Segala usaha yang boleh mereka perbuat untuk menyelesaikan semua bencana ini Bapa. Kami berserah. Pulihkan kami Tuhan. Kami membawa siapa kami membawa diri pulihkan kami percaya Tuhan, bangsa ini akan sembuh, bangsa ini akan dipulihkan dari semua bencana. Kau angkat, Kau pulihkan Tuhan, kami percaya. Kembali kita datang ke hadirat Tuhan, mengangkat lagu pujian, berdoa agar bangsa ini dipulihkan, agar diri kita dipulihkan. Bersama-sama kita nyatakan, kami datang di hadirat-Mu, membawa
Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, saat ini kami memohon agar Tuhanlah yang mengampuni dan memulihkan kami, baik secara pribadi, sebagai jemaat, sebagai rakyat bangsa ini. Tolonglah kami ya Bapa, agar melalui pelayanan ibadah kami di malam hari ini, kami boleh senantiasa menikmati hidup ini dengan benar. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan menjadi hidup yang bermakna. Bangsa kami ini dipulihkan oleh Tuhan supaya bangsa yang menghormati kedamaian. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, saat ini pimpinlah kami melalui kuasa daripada Roh Kudus-Mu, agar di saat kami merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan boleh kami melakukannya. Dan kami percaya hanya Tuhan Allah lah yang dapat memulihkan bangsa ini. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam kepada kita semua. Kita boleh bersyukur dan berterima kasih karena pada malam hari ini kita boleh melaksanakan pujian dan doa untuk kita sebagai orang yang percaya dan juga untuk bangsa kita ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Saya membacakan kepada kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini di mana Allah membuat janji kepada Raja Salomo, dan demikian juga janji Allah kepada setiap orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepada janji Tuhan, mereka tidak hidup semakin hari kepada hal yang sekuler dan yang duniawi. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Raja Salomo itu menunjukkan bahwa di saat Allah menyampaikan firman kepada Raja Salomo adalah untuk mengubah hal yang dilakukan oleh bangsa Israel yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan bangsa Israel, dan demikian juga Tuhan mengingatkan kita sebagai anggota jemaat, sebagai kita warga negara, sebagai kita hidup di dalam satu kesatuan untuk bersama dengan Tuhan. Yang pertama, supaya kita memohon kepada Tuhan, yaitu kita harus membuat pengakuan dosa dengan kerendahan hati. Di dalam firman Tuhan ini yang pertama, Allah menyatakan, jika umatku akan merendahkan diri, aku akan tata negeri mereka.
Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala permasalahan kita adalah kesombongan. Kita pikir bahwa apa yang kita lakukan itu benar, tetapi di hadapan Tuhan itu sudah menyakitkan hati Tuhan. Karena apa? Karena ada keangkuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang angkuh akan terpisah dari Allah, baik secara pribadi. Bapak saudara-saudara, kalau saya menunjukkan keangkuhan, saya akan terpisah dari Tuhan secara pribadi. Dan juga terpisah sebagai orang percaya. Dikatakan saya orang percaya, dikatakan saya sebagai anggota jemaat, saya sudah terpisah karena ada keangkuhan. Demikian juga di tingkat nasional. Saya tidak akan ada artinya di negara ini kalau ada keangkuhan dan kesombongan di dalam diri saya. Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keangkuhan ini masuk ke dalam hati kita, melupakan Tuhan. Oleh karena itu, orang yang rendah hati adalah orang yang menyingkirkan kesombongan dan keangkuhan. Karena orang yang sombong dan orang yang angkuh tidak pernah dia mengakui dosanya. Inilah kekeliruan dan inilah kegagalan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengakui dosanya. Tuhan akan mengampuni dan memulihkan hidupku secara pribadi. Kalau saya mau merendahkan hati saya. Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hal yang kedua, Allah memberitahukan kepada Salomo adalah jika umat berdoa, aku akan kembalikan negeri mereka. Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang rendah hati, yang menyingkirkan kesombongan, yang menyingkirkan keangkuhan, berarti dia adalah orang yang berdoa di dalam ketekunan. Jadi bangsa kita ini, gereja kita ini, jemaat ini, pribadi kita adalah pribadi yang senantiasa hidup di dalam berdoa dengan ketekunan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketekunan di dalam kehidupan doa menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita ini ada keseriusan. Di dalam kita beribadah pada malam hari ini, kita dituntut supaya kita boleh hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Jika umat berdoa, aku akan kembalikan negeri mereka. Status kita akan dikembalikan bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tetapi kalau kita hidup dalam keangkuhan, hidup dalam kesombongan, tidak akan pernah kita hidup dalam doa. Oleh karena itu, saudara-saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang berdoa. Orang yang sombong adalah orang tidak hidup di dalam doa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menunjukkan kesombongan, orang menilai kita berarti ini tidak pernah berdoa. Bisa dipuja, bisa dipuji. Tetapi di dalam Tuhan, bahwa di saat dia menunjukkan kesombongannya, tidak rendah hati, berarti dia bukan orang yang berdoa. Tidak pernah orang yang sombong dan angkuh berdoa. Tidak pernah disebut orang yang sombong dan orang yang angkuh yang berkualitas kehidupan kerohaniannya benar. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau disebut saya adalah orang yang rendah hati, adalah orang yang menghargai keberagaman. Orang yang menghargai kebersamaan. Oleh karena itu,
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah hidup di dalam doa. Doa kita malam hari ini supaya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengampuni. Bahkan virus corona ini pun biarlah Tuhan yang bekerja untuk melakukan segala sesuatu. Supaya apa? Kenapa kepada virus corona tidak boleh keangkuhan, tidak boleh kita sombong. Ini hanya virus untuk masuk ke dalam tubuh kita dan mematikan. Tetapi Tuhan yang menghidupkan kita, Tuhan yang memberikan napas kehidupan kepada kita, kita tidak perlu sombong. Apapun yang kita hidupi sekarang ini, saudara-saudara, kita tidak perlu sombong. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan, supaya negeri kita ini, supaya kehidupan kita ini dipulihkan, mari kita hidup di dalam doa. Dan terus kita berdoa supaya virus corona ini dijauhkan oleh Tuhan dari negara kita ini. Dan bahkan kita mohon supaya orang-orang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkualitas boleh menemukan vaksin daripada virus ini. Tetapi jangan kita doakan orang yang sombong, supaya mereka boleh hidup di dalam kerendahan hati. Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, orang yang rendah hati, orang yang berdoa adalah orang yang mencari wajahku, kata Tuhan. Allah ingin kita mencari Dia. Ibadah malam hari ini adalah mencari kuasa Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan kuasa di dalam ibadah ini, baik melalui live streaming ini. Siapapun kita yang beribadah ini, siapa yang mengikuti ibadah ini, dimohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan yang memberikan pemulihan baik kepada kita secara pribadi, baik kita secara berjemaat, baik secara nasional. Kalau ada 2-3 orang kita berkumpul berdoa, di situ ada Tuhan. Melalui pelayanan kita ini, nama Tuhan dimuliakan. Karena apa? Karena kita mencari Tuhan. Karena kita fokus kepada kuasa Tuhan malam hari ini. Bahwa kita hidup di dalam pengakuan. Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, pengakuan dan kegairahan. Pengakuan dan kegairahan. Pengakuan itu adalah profesion dan kegairahan itu adalah fasil. Ada wajah, ada pengakuan. Tuhan mengakui pelayanan kita pada malam hari ini. Tuhan menggairahkan supaya tidak sedikit orang yang mencari Tuhan, tetapi ditambah-tambahkan Tuhan dengan semangat. Dengan kebanyakan orang mau mencari dan mengenal Tuhan untuk dirinya sendiri. Tetapi pelayanan kita ini mencari Tuhan untuk bangsa kita, untuk pribadi kita dan untuk gerejanya. Supaya kita boleh mencari wajah, supaya Tuhan yang memulihkan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, yang terakhir merendahkan hati, berdoa, mencari wajah Tuhan. Di sini berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, jika pemulihan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi, boleh itu terjadi di dalam berjemaat kita, itu boleh terjadi di negara kita, di negeri ini. Dituntut oleh Tuhan pada saat ini supaya kita boleh bertobat di dalam ketulusan hati. Jadi bukan hanya waktu kita beribadah bertobat ya. Banyak seperti itu. Hanya dalam ibadah aja dia bertobat. Rajin beribadah, tapi hanya dalam ibadah dia bertobat. Sepulang daripada selesai ibadah,
dia masih pergi ke jalan-jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai kita umat Kristiani, pertobatan itu adalah metanoia. Di dalam bahasa Yunani, meta berarti berbalik, berubah. Satu perubahan mutlak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau disebut pertobatan, metanoia itu meta, kalau disebut meta, berarti kita sudah berubah secara mutlak. Noia berarti akal budi dan pikiran kita. Secara harafiah, bertobat berarti berubah pikiran, mengubah cara pikir. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang rendah hati, orang yang berdoa di dalam ketekunan, orang yang mencari wajah Tuhan, berarti dia meninggalkan jalan-jalan yang jahat, berarti dia sudah hidup di dalam perubahan pikiran. Jadi dia kalau dia bertemu dengan dia menjadi berkat, bukan menjadi pemberi sesuatu yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara dan kita semua, melalui pelayanan kita pada saat ini, kita harus bertobat. Tuhan sudah menunjukkan pengampunan. Tuhan sudah menunjukkan pemulihan kepada kita secara pribadi, kepada jemaat dan kepada bangsa ini. Marilah kita terus mengubah pikiran kita tentang diri kita, bahwa kita mempunyai Allah yang senantiasa menunjukkan kuasanya. Mengubah cara berpikir membuat kita menjadi orang yang hidup berjalan secara dinamis. Bahwa masa lalu kita, masa lampau itu akan kita tinggalkan, dan masa kini akan kita berubah, dan masa depan akan kita menggapai sesuatu upah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, saat ini kalau kita masih di tahap hanya mengerti tentang pertobatan, ke depan marilah kita lakukan pertobatan itu. Mari kita tinggalkan jalan-jalan yang jahat. Supaya apa? Supaya kita secara pribadi diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga di negara kita ini, Tuhan tidak menjatuhkan hukumannya, karena kita masih ada yang berdoa, masih ada yang memohon supaya Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemulihan tidak akan terjadi saat orang tidak mengenal Allah. Tidak akan ada seseorang mau berbuat baik kalau dia tidak mengenal Allah. Tidak akan ada seseorang yang mau mengampuni kalau dia tidak mengenal Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Pemulihan di negeri kita ini harus bermula dengan diri kita. Negara kita ini berubah, negeri kita ini berubah, kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan kita menyuruh orang untuk berubah, tetapi marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari jemaat kita sendiri, dan secara nasional pasti dia akan melihat bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan di dalam dirinya, mengenal Allah dalam dirinya, dalam Yesus Kristus, pasti dia akan menerima pengampunan dan pemulihan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, pemulihan tetap kita kerjakan. Pemulihan tetap dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Marilah melalui pujian kita pada malam hari ini, kita nyatakanlah di dalam
pujian dan doa ini dan firman yang sudah sampai kepada kita, marilah kita rendah hati. Marilah kita berdoa. Marilah kita mencari wajah Tuhan. Dan marilah kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Supaya orang tahu bahwa kita adalah pembawa satu perubahan kepada kehidupan yang lebih baik. Tunjukkanlah, nyatakanlah bahwa kita ini selalu berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berjalan di dalam kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, saat ini Tuhan berkenanlah Tuhan memateraikan firman-Mu itu supaya kami boleh menikmati hidup ini di dalam pengampunan dan pemulihan daripada Tuhan. Baik kami secara pribadi supaya kami tidak menjadi angkuh, sombong. Tetapi biarlah kami Tuhan merendahkan hati kami dalam doa. Karena melalui doa kami mencari wajah-Mu. Dan di saat kami mencari wajah-Mu, jalan-jalan jahat akan kami tinggalkan. Dan selalu mengubah hidup kami kepada kehidupan yang lebih baik. Berkenanlah Tuhan mengubah hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu dimanapun kami berada. Tolonglah kami Tuhan, supaya dimanapun kami menunjukkan hidup kami bahwa kami adalah surat Kristus yang berjalan, menunjukkan kepada semua orang bahwa kami sudah dipulihkan dan sudah diampuni oleh Tuhan. Bangsa kami ini diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan virus corona yang menakutkan ini, kami memohon kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan akan bekerja. Tuhan Yesus akan menunjukkan mujizat-Mu. Dan pakailah Tuhan orang-orang yang pintar, orang-orang yang berkemampuan untuk boleh dipakai oleh Tuhan untuk menemukan vaksin supaya virus corona ini boleh lenyap. Tapi di luar daripada itu, kami memohon agar kuasa-Mu, cara Tuhanlah yang terindah untuk bangsa kami ini, untuk kami sebagai umat-Mu, dan kami secara pribadi, Tuhanlah yang memulihkan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita, doa kami. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Menjadi duta
Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah pujian dan doa. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepadalah beri puji. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripadalah Bapa, persekutuan Roh Kudus, itulah yang senantiasa memberkati, melindungi, serta menyertai kita semuanya pada malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati kami. Worship Night bersama kami, dan sampai jumpa di momen berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam minggu. Shalom. Tetap jaga kesehatan, tetap social distancing.